Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastada'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Orang muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Shad yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat yang ke-67 ya. Jadi sekarang ayat 68. Ini ayat 68. Kita baca dari ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwa naba'un 'azim antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا
ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fal haqqu wal haqqa aqul la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizkina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma najjina wa ahlina minal qaumil zalimin, minal qaumil kafirin, minal qaumil fasikin, minal qaumil munafikin, minal qaumil musyrikin. Allahumma najjina wa ahlina min wabail kuruna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma asfil marda minal muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfi abdaka Hajah Nur Halidah binti Haji Jahri. Allahumma asfi abdaka Hajah Nur Halidah binti Haji Jahri. Allahumma asfi abdaka Hajah Nur Halidah binti Haji Jahri. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada bagian akhir dari surat Shad yang terdiri dari banyak ayat ya, mulai dari ayat yang dibaca tadi yaitu ayat yang ke-67 yang dibaca tadi ya. Pada ayat ini saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang terakhir kita sampai di ayat 67 ini ya. Qul huwa naba'un azim. Begitu bunyi ayatnya, artinya begini. Qul katakanlah, huwa dia, naba'un adalah berita, azimun yang besar. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah berita yang besar. Apa maksudnya? Sudah disampaikan ya pada penjelasan di waktu yang lalu. Maksudnya, kul katakanlah wahai Muhammad, huwa dia yaitu Al-Qur'an, maksudnya
adalah nabaun, berita azimun yang besar. Satu, menurut tafsir Mujahid dan lain-lain. Menurut tafsir yang lainnya, kul katakanlah wahai Muhammad, huwa dia apa? Dia berita tentang keadaan yang akan terjadi di hari kiamat nanti, di mana orang-orang bertakwa akan masuk surga dan orang-orang yang melampaui batas akan masuk neraka. Itu adalah nabaun azimun, berita yang besar. Jelas ini ya? Jelas lah. Kalau nggak ngantuk jelas. Nah, lalu Allah berfirman pada ayat berikutnya, antum anhu mu'ridun. Antum kalian, anhu darinya, mu'ridun orang-orang yang berpaling. Kalau bahasa kita, susunan bahasa kita, bahasa sehari-hari, itu tulisannya enggak begini. Antum kalian ini, hai manusia, dulu yang dituju oleh ayat ini, yang ditunjuk oleh ayat ini surat Shad. Masih ingat apa enggak? Surat Shad itu surat apa? Makiyah atau Madaniyah? Hah? Makiyah? Benar? Yakin? Hah? Yakin enggak? Surat Shad ini surat Shad yang ke-38. Ini apa ini tulisannya? Makiyah ya. Jadi surat ini adalah surat Makiyah, artinya surat yang turunnya di Mekah. Nah, karena surat ini Makiyah, maka semua yang disebut oleh Allah dalam ayat ini asal mulanya adalah orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah, para penyembah-penyembah berhala pada waktu itu. Pada waktu ayat ini turun, Allah bilang kepada orang-orang Mekah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul huwa nabaun azim. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah berita yang besar, berita tentang orang-orang atau manusia-manusia yang bertakwa nanti akan masuk surga, disambut oleh para malaikat di pintu surga, sementara orang-orang yang melampaui batas atau hin itu akan masuk neraka dan tidak ada ucapan selamat datang untuk mereka. Itu adalah berita yang besar. Lalu pada ayat yang ke-68 Allah berfirman, antum anhu mu'ridun. Antum kalian, anhu darinya, mu'ridun orang-orang yang berpaling. Ini susunan kalimat Al-Quran bunyinya seperti ini susunan kalimatnya. Nah, susunan bahasa kita sehari-hari, antum kalian adalah mu'ridun orang-orang yang berpaling, anhu darinya. Itu biasanya begitu kalau bahasa sehari-hari, bahasanya manusia, bahasa antar manusia biasa. Jadi ini antum ini adalah mubtada'nya ya, sebagai isim domirnya, isim domir sebagai mubtada'nya, mu'ridun sebagai khobarnya. Kalian adalah orang-orang yang berpaling. Berpaling dari apa? Anhu darinya. Kenapa disebut anhu lebih dulu? Kenapa mu'ridunnya taruh di belakang? Karena yang penting ininya ini, antum kalian itu anhu darinya. Dari apa? Dari nabaun azim ini. Dari berita yang besar, dari berita tentang hari kiamat, dari Al-Quran. Kalian itu mu'ridun, kebanyakannya adalah orang-orang yang berpaling.
Jadi orang-orang Mekah pada waktu itu kebanyakannya adalah orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Maksudnya adalah tidak percaya kepada Al-Quran, tidak mau membenarkan Al-Quran. Ya, dikasih tahu Al-Quran itu mereka berpaling, nggak mau dengar gitu. Ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan antum anhu mu'ridun, kalian darinya orang-orang yang berpaling. Maksudnya ai ghafilun. Jadi berpaling dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan ghafilun. Kalian itu mu'ridun, kalian itu orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Lalai atau melalaikan. Nah, kalau kita melalaikan Al-Quran, ya kita termasuk seperti yang disebut oleh ayat ini. Makanya Nabi Muhammad SAW itu setiap hari beliau itu membaca Al-Quran. Setiap hari, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu Nabi Muhammad SAW. Minimal malam hari beliau. Nanti banyak riwayat kita bacakan ya. Habis surat Shad ini nanti kita akan pelajari surat sesudahnya namanya surat apa itu? Az-Zumar. Nah, surat Az-Zumar itu surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW setiap malam sebelum tidur. Masya Allah. Coba nanti sampai amalkan. Terasa berat itu Pak. Banyak ayatnya itu. Itu aja cuma baca sampai Nabi hafal ya. Kita kan cuma baca saja. Baca aja kadang-kadang salah kita ini. Ya. Jadi saudara sekalian, ayat ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita agar kita jangan menjadi orang yang berpaling dari Al-Quran, yang lalai dari Al-Quran. Jangan. Al-Quran itu harus kita ingat terus, jangan kita lalaikan, jangan kita lupakan. Lalu pada ayat yang ke-69 sampai akhir hayat nanti Allah berbicara tentang Nabi Adam dan iblis dan keadaan di waktu awal penciptaan Nabi Adam ya, dan keadaan Nabi Adam di surga. Pada ayat yang ke-69 Allah Ta'ala berfirman, maka liya min ilmim bil malail a'la il yahtasimun. Maka tidaklah ada li untukku min ilmin dari sesuatu ilmu. Maka nali min ilmin tidak ada bagiku dari sesuatu ilmu. Maksudnya aku tidak punya ilmu, aku tidak ngerti, tidak tahu. Bil malail a'la, tentang alam malaikat yang tinggi, tentang alamnya para malaikat yang tinggi. Malaikat itu kan alamnya, tempat hidupnya kan di langit, Mak. Walaupun ada yang ditugaskan berkeliling di bumi, ada yang tugasnya berkeliling di bumi menjaga manusia. Nah, kita semua ini dijaga oleh malaikat. Malaikat yang menjaga kita namanya malaikat hafadzah, malaikat penjaga manusia. Dia berada di sebelah kanan kita ini. Dan satu lagi sebelah kiri. Raqib sama Atid. Yang sebelah kanan mencatat omongan kita dan perbuatan kita yang baik-baik. Yang di sebelah kiri malaikatnya tugasnya mencatat omongan kita dan perbuatan kita yang jelek-jelek, yang berdosa. Jadi Allah itu mengajari kita administrasi yang sangat tertib. Administrasinya Allah itu sangat tertib. Bagian yang baik-baik ditulis oleh orang tertentu, oleh malaikat tertentu. Bagian yang jelek-jelek ditulis oleh malaikat yang tugasnya menulis perbuatan dan perkataan manusia yang jelek-jelek. Jadi enggak akan tercampur. Nanti di akhirat keduanya setor sama Allah, ini ya Allah, kelakuan orang ini selama hidupnya, tertulis semuanya, Pak. Itu nanti disebut dalam surat Az-Zumar ceritanya. Ya, di surat berikutnya ini sudah ini. Ya, juga disebut dalam surat Qaf, ada di sana juga. Nah, jadi saudara sekalian, makanya kita berhati-hati
Orang perbuatan kita yang buruk ditulis ya, direkam sama malaikat tuh. Enggak ada yang terhapus tuh, enggak ada. Apa adanya malaikat itu merekam. Tuh. Tapi kebanyakan malaikat itu tinggalnya di alam malaikat, alam malakut namanya. Alam malakut atau al-malail a'la. Ya, al-malail a'la. Maka naliya min ilmin bil malail a'la. Makana tidaklah ada, makana tidak ada. Kalau kana saja artinya ada. Kalau di depannya ada ma, di belakangnya fi'il madhi. Kalau ada ma di depan terus di belakangnya fi'il madhi. Ini fi'il madhi, ini kana ini. Itu artinya ini ma nafiyah, ma yang meniadakan. Itu begitu kisahnya menurut para ahli nahwu, para ahli bahasa ya. Itu. Jadi aku tidak mempunyai pengetahuan, maksudnya begitu, makana li min ilmin, makana tidak ada li bagiku min ilmin dari sesuatu ilmu, dari sesuatu pengetahuan. Maksudnya kalau bahasa kita, aku tidak mempunyai pengetahuan bil malail a'la, tentang al malaul a'la. Apa itu al malaul a'la? Alamnya para malaikat yang tinggi. Jadi keadaan yang malaikat yang tinggi di langit sana, aku tuh tidak tahu, kata Nabi. Ketika yahtasimun, mereka para malaikat berselisih, berbantah-bantahan. Jadi di alam malaikat dulu pernah terjadi perdebatan, perbantah-bantahan antar para malaikat. Perbantahan tentang apa itu? Perbantahan yang disebut di sini tentang apa? Tentang ini disebut di ayat berikutnya. Ya. Yakni apa namanya? Idh yahtasimun, ketika mereka para malaikat berbantah-bantahan, yakni fi sya'ni Adam. Ketika malaikat pada waktu itu berbantah-bantahan tentang sya'ni, fi tentang sya'ni urusan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Hina qala Allah Ta'ala, yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu masih ingat ya? Surat Al-Baqarah kan? Kan sudah pada hafal sebagiannya kan? Ya. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh qala, ketika berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi, aku ini akan membikin di muka bumi khalifah, satu khalifah ya, seorang khalifah, seorang pengganti. Khalifah artinya pengganti, penggantinya Allah. Qalu, mereka para malaikat di alam malaikat sana berkata, ataja'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan membuat di dalamnya, di dalam bumi, di bumi itu mayyufsidu fiha, yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi waktu Allah mengumumkan kepada malaikat, para malaikat, aku akan bikin manusia. Para malaikat ada yang bilang, ya Allah, apa engkau akan membuat makhluk yang hanya akan bikin rusak saja di muka bumi? Karena sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, di bumi sudah ada makhluk. Tapi bangsa jin, yang ada sebagian mengatakan bangsa jin, ada yang mengatakan makhluknya itu adalah binatang-binatang purba itu. Nah,
Ketika Allah mengumumkan akan menciptakan itu, malaikat bilang, apa engkau akan bikin makhluk yang hanya akan bikin rusak di muka bumi saja? Seolah-olah para malaikat itu enggak setuju gitu, kata sebagian orang ya. Sebagian lagi yang mengatakan lebih ekstrem lagi, para malaikat itu protes. Ada yang bilang para malaikat itu membuat resolusi, ya, membuat protes kepada Allah. Kenapa Allah akan bikin rusak, akan bikin makhluk yang hanya akan bikin rusak di muka bumi saja? Terus Allah menjawab kan di belakangnya itu Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, sesungguhnya aku ini hai para malaikat lebih mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Aku lebih tahu daripada kalian semua hai malaikat. Pokoknya aku akan bikin khalifah. Para malaikat sudah bilang sama Allah, itu nanti akannya hanya bikin rusak di muka bumi aja ya Allah. Ternyata betul kan, manusia di muka bumi bikin rusak aja asalnya. Hanya bikin rusak saja. Kecuali orang yang beriman. Kalau orang beriman enggak bikin rusak. Orang beriman tuh nurut kok sama Allah. Kalau manusia enggak beriman tuh itu yang bikin rusak dunia ini. Yang bikin rusak negara Indonesia ya orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak punya iman. Nah, sudah ya. Nah, ayat ini kata Ibnu Katsir, maka naliyamina ilmin bil mala'il a'la idh yaktasimun. Tidak ada bagiku ilmu tentang al mala'ul a'la, alamnya para malaikat, idh yaktasimun, ketika mereka berbantah-bantahan. Nah, maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, maksudnya yaitu laulal wahyu, kalau tidak karena ada wahyu, min aina, dari mana, kuntu, aku ada, adri, mengetahui, bikhtilafil mala'il a'la, tentang perselisihan para malaikat di tempatnya para malaikat yang tinggi itu. Artinya aku bisa bercerita kepada kalian tentang Nabi Adam, ya, tentang apa yang terjadi waktu Allah menciptakan Nabi Adam dengan wahyu ini. Kalau enggak ada wahyu dari Allah, aku enggak tahu. Makanya pada ayat yang ke-70 diterangkan, Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Kalau ada in di depannya, di belakangnya ada illa, sama dengan ma. Kalau ada ma di depannya, di belakangnya ada illa, maka ma atau in itu artinya tidak. Padahal in itu artinya biasanya jika. Bisa juga berarti sesungguhnya atau sungguh. Nah, kalau ada in tapi di belakangnya ada illa, ini artinya tidak. Iyuha, tidak akan diwahyukan, ilayya, kepadaku, tidak diwahyukan kepadaku, illa, kecuali annama, bahwasanya aku adalah nadhirum mubin, seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak lain hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Cuma bedanya beliau diberi wahyu atau menerima wahyu dari Allah, sedangkan kita tidak. Bedanya di situ, ya. Jadi maksud ayat ini, mayuha ilayya, tidak diwahyukan kepadaku illa, kecuali al-inzar, peringatan. Jadi wahyu Al-Quran ini adalah peringatan dari Allah, isinya itu peringatan. Itu tafsirnya. Atau dalam tafsir lain dikatakan mayuha ilayya, tidak diwahyukan kepadaku illa, kecuali anni, bahwa aku adalah nadhirun, seorang pemberi peringatan, mubinun, yang nyata. Ini ayat ke-70. Ayat ke-71 dan seterusnya ini cerita tentang Nabi Adam. Kita baca cepat saja karena saudara sudah sering mendengar ya cerita tentang Nabi Adam dan iblis. Di surat Al-Baqarah ada, di surat-surat di belakangnya juga ada.
Ayatnya berbunyi begini. Idz qala, ketika telah berkata Rabbuka Tuhanmu, wahai Muhammad, lil malaikati kepada para malaikat, inni sesungguhnya aku khaliqun, aku ini akan menciptakan basyaron seorang manusia min tinin dari tanah liat. Kalau dalam surah Al-Baqarah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau di sini bunyinya inni khaliqun. Sesungguhnya aku Allah khaliqun akan menciptakan ya basyaron seorang manusia, bukan khalifatan tapi basyaron seorang manusia yang dibuat min tinin dari tanah liat. Lalu Allah berfirman pada ayat 22, Fa'idha sawaituhu, fa'idha maka apabila sawaituhu, aku telah menyempurnakannya, dalam membuat sempurna makhluk yang namanya manusia, wa nafakhtu, dan aku telah meniupkan fihi padanya min ruhi dari ruhku. Kalau aku sudah selesai menciptakan Adam, manusia yang belakangan dikasih nama Adam, aku sudah ciptakan dia dengan sempurna dan aku sudah tiupkan ruhku kepadanya. Faqaulahu, maka robohkanlah, jatuhkanlah diri kalian wahai para malaikat, lahu kepadanya, kepada manusia itu, sajidin, dalam keadaan bersujud. Ini yang dalam surah Al-Baqarah diceritakan di surah Al-Baqarah itu ayatnya bunyinya gimana Pak? Ini loh, Masya Allah, kok lupa ya. Kalimatnya itu loh, kalimatnya di surah Al-Baqarah bunyinya ini. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Bunyinya begitu. Wa idzan, ingatlah wahai Muhammad, ketika kulna kami berkata lil malaikati kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua wahai para malaikat dan para bangsa jin penghuni surga, li Adama, kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis dia telah enggan disuruh bersujud, tidak mau. Wastakbara, dan dia merasa dirinya lebih besar, merasa diri besar. Wa kana, dan jadilah dia minal kafirin, dari golongan orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir sama orang sombong itu dekat, batasnya tipis. Makanya kita jangan jadi orang sombong. Kalau kita jadi orang sombong, sedikit lagi kafir dah. Batasnya itu tipis antara kesombongan dengan kekafiran. Kebanyakan orang kafir kan sombong-sombong itu. Betul ya? Pemimpin yang kafir, sombong ya. Merasa diri berkuasa kok. Nah, ini di surah Al-Baqarah. Kalau di dalam surat ini bunyinya fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku sudah meniupkan padanya dari rohku, faqaulahu, maka robohkanlah diri kalian semua kepadanya, kepada Adam, sajidin, dalam keadaan bersujud. Fasajadal malaikatu, fasajada, maka bersujudlah al malaikatu, para malaikat, kulluhum, semuanya, mereka semuanya, ajma'un. Sudah kulluhum tambah ajma'un lagi. Semua mereka, semuanya, seluruh mereka, semuanya.
Jadi seluruh malaikat bersujud kepada Adam. Para malaikat itu loh Pak, sujud menghormat kepada Adam. Sujudnya bukan sujud seperti kita sujud kepada Allah itu, enggak. Sujud menghormat, ya. Illa iblis, kecuali iblis, hanya iblis saja di sana yang tidak mau sujud. Istakbaro, iblis telah takabur, ya. Iblis telah bersikap sombong. Wakana, dan jadilah dia minal kafirin, dari golongan yang kafir. Ketika iblis tidak mau sujud, terus Allah berfirman, qala ya iblis, berkatalah, berfirmanlah Allah, ya iblis. Perhatikan nih Pak, ya iblisu. Ini asal katanya iblisun asal katanya. Tapi karena di depannya ada ya, maka tanwinnya hilang. Iblisu. Ya iblis, wahai iblis, ya, ma mana'aka, apa yang mencegah kamu, apa yang menghalangi kamu, antas juda, untuk kamu bersujud menghormat, lima, kepada apa yang khalaqtu, aku telah ciptakan, biyadaya, dengan tanganku. Hei iblis, apa sih yang membuat kamu keberatan sehingga menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri dengan tanganku? Kenapa sih kamu suruh sujud menghormat ini loh? Kalau sekarang ya begini, menghormat gini. Beratnya apa sih kamu menghormat begini tuh? Atau begini, kan menghormat dalam di antara manusia kan macam-macam. Ada yang hormat tuh begini, ada yang begini, ada yang gitu, ya kan? Tergantung bangsanya apa. Bangsa Jepang itu kalau nggak salah hormat tuh begini, gitu kalau nggak salah ya. Ada yang hormatnya tuh begini. Kebanyakan yang kita tahu di Indonesia hormatnya begini. Nah, apa sih beratnya kamu cuma begini aja kepada Adam? Astakbarta, apakah engkau merasa diri besar sehingga tidak mau menghormat kepada Adam? Am, ataukah kunta, engkau adalah minal alin, dari golongan orang-orang yang merasa tinggi. Apa kamu merasa lebih tinggi dari Adam, wahai iblis, sehingga menghormat kepada Adam gak mau? Diperintah, yang merintahkan itu aku pula, Allah yang menciptakan kamu. Kenapa kamu tidak mau sujud? Apa yang menghalangi kamu? Iblis jawab Pak, sama Allah tuh berani jawab dia, ya. Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, ana khairum min. Kalau kita baca begitu. Qala ana khairum min. Ini ana tulisannya panjang, tapi membacanya pendek. Ini termasuk dalam kata-kata dalam bahasa Arab yang tulisannya ada tapi tidak terbaca, tidak dibaca. Ada pula nanti yang tulisannya tidak ada tapi dibaca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Saudara perhatikan tuh, Ar-Rahman tulisannya kan nggak ada man panjang, ini nggak ada. Cuma dikasih tanda alif berdiri gini. Itu tulisannya tidak ada tapi terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Man itu tulisannya harusnya mim alif berdiri gitu, terus nun, tapi alifnya dihilangkan dalam penulisan, tapi tetap dibaca. Nah, kalau ini sebaliknya, ditulis tapi tidak dibaca. Qala, ya cuma ini aja loh Pak, enggak ada yang lainnya, ya cuma ana gini aja. Qala, nah ini kan ada dibaca panjang ini. Qala ana, ini enggak boleh dibaca ana, enggak boleh. Ya, qala ana, berkatalah dia iblis, ana aku khairun, lebih baik, minhu dari dia, dari Adam. Apa kok kamu bilang kamu lebih baik dari Adam? Alasannya apa? Alasannya iblis begini, dia ngarang-ngarang sendiri Pak. Khalaqtani min nar, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku min nar, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau telah menciptakan dia Adam min tinin, dari tanah. Lah, aku lebih baik daripada Adam, ngapain saya hormat kepada dia ya Allah?
engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Api itu lebih baik daripada tanah. Mana ada sih dalilnya api itu lebih baik daripada tanah? Ya itu dalilnya iblis, Pak. Iblis itu kalau ngomong ngawur. Menurut dia itu benar, tapi menurut akal sehat enggak benar. Coba sampean justru milih, kamu saya kasih tanah 1 hektar atau kamu saya kasih api 1 hektar, pilih mana sampean? Hah? Ya kalau orang waras milih tanah lah. Nah api 1 hektar enggak, itu diapain? Ya, itu Pak, itu iblis itu alasannya begitu. Lalu Allah marah sama iblis. Qala fakhruj minha. Qala Allah berfirman, fakhruj, maka keluarlah kamu wahai iblis, minha, darinya, ya, maksudnya dari surga ini. Fa innaka rajimun, fa innaka, maka sesungguhnya engkau adalah rajim, makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat, yang dirajam, yang dikutuk, yang dilaknat. Wa inna alaika, wa inna, dan sesungguhnya alaika, atas dirimu wahai iblis, laknati, ada laknatku, ada kutukanku, ila, sampai kepada yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat. Ya iblis, karena kamu tidak mau patuh kepadaku, kamu keluar dari surga sini. Nah, dan ingat, kamu akan terkutuk sampai hari kiamat. Kamu akan menjadi makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat. Lalu iblis masih ngomong, Pak, masih jawab. Qala, berkatalah dia iblis, Rabbi, wahai Tuhanku. Iblis masih mengakui Allah Tuhannya itu, Pak. Iblis itu walaupun dia sama Allah itu kafir, tapi masih memanggil Allah dengan Rabbi. Wahai Tuhanku, gitu. Masih begitu iblis itu. Rabbi, wahai Tuhanku, fa'anzirni, maka berilah tempo kepadaku, berilah waktu kepadaku, ila, sampai kepada yaumi yub'atsun, yaumi, hari, yub'atsun, mereka akan dibangkitkan. Maksudnya, ya Allah, aku minta waktu untuk terus hidup sampai hari kiamat. Sampai hari di mana mereka manusia, Adam dan keturunannya nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi iblis minta waktu sama Allah untuk diberi umur tidak mati sampai hari kiamat. Apa jawab Allah? Qala, Allah menjawab, fa innaka, maka sesungguhnya kamu wahai iblis, minal mundorin, termasuk yang diberi tempo. Oh, kamu minta hidup terus sampai hari kiamat? Ya sudah, ku beri tempo kamu, ku beri hidup kamu sampai hari kiamat. Kamu dan anak turunmu tidak ada yang mati. Dan itu sampai sekarang, Pak. Iblis yang dulu menggoda Adam dan menjerumuskan Nabi Adam sampai diusir dari surga, diturunkan dari surga, sampai hari ini masih hidup. Nah, Nabi Adam sudah wafat lama. Jadi umurnya sudah berapa ribu tahun itu. Enggak tahu rambutnya seberapa panjangnya. Apa mereka ada tukang cukur apa juga? Ada apa enggak tahu. Ya. Dan enggak ada kuburan jin, enggak ada. Kuburan setan enggak ada. Setan itu enggak ada yang mati. Kalau manusia ini bisa mati semua. Enggak ada yang kena corona juga itu. Ya. Kira-kira enggak ada kena corona. Ya, Allah bilang kamu akan diberi waktu sampai ila yaumil waqtil maklum, ila, sampai kepada yaumi, hari, al waqti, waktu, al maklum, yang dimaklumi, yang ditentukan. Ya, aku beri kamu waktu ila yaumi, kepada hari, al waqtil maklum, waktu yang tertentu, yang dimaklumi. Nah, senang iblis dikasih waktu. Kalau senang aku ya Allah, engkau beri waktu untuk hidup terus.
sampai hari kiamat. Lalu iblis bilang lagi begini. Qala, berkatalah iblis, fa bi izzatika, maka demi kemuliaanmu, maka dengan kemuliaanmu wahai Tuhanku, la uhwiyannahum ajma'in, la uhwiyannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka manusia itu, ajma'in, semuanya. Jadi iblis dulu sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia ini semuanya. Itu iblis bersumpah begitu. Ya Allah, demi kemuliaanmu aku bersumpah akan menyesatkan semua manusia, sehingga tidak ada yang mau menyembah kamu ya Allah. Gitu Itu iblis bilang begitu. Lalu iblis masih pakai kalimat di belakangnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa disesatkan iblis, kata iblis sendiri, ini iblis sendiri yang bilang, illa, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, dari kalangan mereka bangsa manusia, al-mukhlasin, yang ikhlas, yang diberi keikhlasan oleh Allah. Jadi hanya manusia yang ikhlas saja Pak, yang tidak bisa digoda iblis, yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Makanya kita diajari oleh Allah untuk menjadi orang yang ikhlas. Nanti disebut di surat berikutnya, apa itu ikhlas. Di surat sesudah ini kita akan pelajari surat Az-Zumar. Apa yang dinamakan ikhlas. Kalau guru saya menerangkan, ikhlas itu suatu sifat ya, yang kayak gambarannya seperti kelapa, buah kelapa. Kata guru saya ini, buah kelapa itu Pak, dia jatuh dari atas, dari pohon tuh, jatuhnya tuh pasti dijatuhkan gini Pak, duk gitu. Buah kelapa itu loh. Kan gak ada orang ngambil kelapa itu naik satu, ngambil turun, taruh di bawah, naik lagi, turun, taruh di bawah, naik lagi, putuskan, terus turun. Gak ada, uyuh itu, capek. Pakai senggek, kalau orang Jawa bilang senggek, itu kalau orang sini bilang apa itu? Apa? Mengujuk. Ya gitu. Diginikan, jatuh, udah kelapa itu ngambilnya itu dijatuhkan dari atas, buk, itu kalau kepala kayak apa itu? Untung itu kelapa, bukan kepala. Coba kalau kepala yang dijatuhkan itu dari atas pohon kelapa itu. Ini kelapa ini kata guru saya dijatuhkan ke bawah, itu kalau kepala sakit banget itu. Nah, udah begitu, untuk membukanya Pak, dibacok itu Pak, pakai parang atau apa gitu, dikuliti itu atau diserumbat. Kalau orang Jawa punya alat namanya serumbat, ditancapkan gini, kupas kulit kelapanya itu loh Pak. Kelapa, apalagi kelapa tua atau kelapa muda. Nah, kalau kelapa muda ya cuma dibolongin sedikit. Kalau kelapa tua itu kan diserumbat, dibuang itu kulit kelapanya. Udah begitu tinggal batoknya kan, batok kelapa itu ya, tahu ya batok ya. Nah, itu untuk membukanya Pak, nggak ada, bukanya pelan-pelan itu, pukul lagi itu, tak pecah, dibuang airnya. Terus udah terbelah jadi dua gini, nah kelapanya gitu ya, dicungkil itu Pak, ya dicungkil sampai keluar dari batoknya dibuang, kelapanya yang dipanggil, yang dibawa diambil, habis begitu diparut Pak. Rek. Kalau otak sampean diparut kayak apa coba? Hancur sampean mah. Ya, diparut sampai jadi kelapa yang sudah, kalau diparut ini bahasanya apa sih parut? Sama ya, diparut. Nah, itu kalau kemudian parutan kelapa tadi digoreng, namanya bukan kelapa goreng, Pak, tapi serundeng. Ya. Dan kelapa enggak pernah protes. Kamu manusia ini kurang ajar. Itu
Itu aku digoreng, mestinya namanya kelapa goreng, tapi kamu kasih nama serundeng. Ya, namaku nggak disebut-sebut, karena kelapa ini ikhlas Pak, nggak disebut namanya nggak masalah. Itu. Udah begitu kalau dia nggak digoreng, diperes-peres gini, keluar air santannya, dipakai untuk masak gulai, nggak ada sayur kambing kelapa, nggak ada, adanya gulai. Gak ada sebutan kelapa di situ. Atau dimasak jadi kareh itu, ya, ayam dikasih kelapa, peresan air santan itu, gak ada nama kelapa di situ, gak disebut-sebut namanya. Pokoknya dia diolah jadi apapun, gak ada nama kelapa di situ. Tapi kelapa tidak pernah protes. Namanya tidak disebut, padahal tanpa kelapa itu barang tidak akan ada. Ya, nah itulah gambaran yang namanya ikhlas. Dia sudah berjasa tapi tidak disebut namanya, tidak protes, tidak sakit hati. Atau kata orang lain, kata kiai yang lain, orang yang ikhlas itu seperti jantung. Jantung itu dia tersembunyi, tidak kelihatan, ya, tapi dia selalu berdetak terus setiap hari tanpa istirahat. Jantung itu nggak ada istirahatnya loh Pak. Kalau istirahat mati sampean. Tapi jantung itu tidak pernah disebut-sebut. Ada orang lari-lari supaya badannya sehat itu, ya sudah, nama jantung nggak pernah disebut-sebut. Tapi dia tetap sangat guna bagi manusia. Manusia itu bisa sehat karena jantungnya masih sehat. Kalau jantungnya nggak bisa bekerja lagi, ya sakit ya. Lari-lari sebentar udah capek. Ya Pak Agan ya, Pak Agan. Ya. Nah nih Pak Agan ini ngerasakan ini. Nggak tahu berani vaksinasi nggak Pak Agan? Belum berani. Dokternya juga nggak berani ngasih izin itu. Vaksinasi sakit ya. Ya Pak ya, sakit itu. Astaga. Jadi saudara sekalian, itu orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu walaupun namanya tidak disebut-sebut, padahal dia sudah berjasa, dia tidak pernah sakit hati. Itu. Nah, kita belajar menjadi orang yang seperti itu. Kita paling berjasa di kalangan kita ini, paling banyak jasanya, paling banyak keluar duitnya, paling banyak berpengaruh, berperan. Tapi tidak disebut namanya, enggak apa-apa. Yang penting diketahui oleh Allah. Yang penting Allah tahu kerja sampean, amal sampean, udah. Orang yang menganggap atau tidak menganggap bukan urusanku. Yang penting Allah tahu. Itu namanya orang yang ikhlas. Hanya orang yang ikhlas saja yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Itu. Qala, berkatalah Allah, fal haqqu, maka itulah kebenaran. Jadi Al-Quran itu adalah kebenaran, hei Muhammad. Atau ada tafsir yang lain yang mengatakan, maka cerita yang tentang hari kiamat yang sudah disebutkan di depan itu, itulah kebenaran, wahai Muhammad. Ya, wal haqqo aqulu, wal haqqo, dan kebenaran itulah yang aku selalu ucapkan. Jadi ada tafsir yang mengatakan, ya ayat 84 ini maksudnya, Allah berfirman bahwa kebenaran itu ya Allah itu sendiri. Jadi katakanlah Allah berfirman, fal haqqu, maka akulah kebenaran. Ada tafsir begitu. Yang lain mengatakan fal haqqu, maka itulah Al-Qur'an, kalamku, firmanku yang namanya kebenaran. Ya toh? Maka cerita tentang hari kiamat, apa yang akan terjadi di hari kiamat, itulah kebenaran. Wal haqqo aqul, dan hanya kebenaranlah yang aku ucapkan, yang selalu aku ucapkan. Ada tafsir yang mengatakan ini satu kalimat yang berdiri sendiri. Tapi tafsir yang lain mengatakan bahwa kalimat ayat 84 ini masih ada hubungan dengan kalimat di belakangnya. Sehingga tafsirnya menjadi begini. Qala fal haqqu wal haqqo aqul, ya. Allah berfirman, maka itulah kebenaran dan kebenaran itulah yang aku ucapkan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang Allah ucapkan?
la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Jadi Allah menjawab omongan iblis. Iblis, kebenaran itu adalah apa yang aku ucapkan. Dan salah satu yang aku ucapkan dan merupakan kebenaran adalah bahwa la'amla'anna, aku benar-benar akan memenuhi, kata Allah. Ini Allah yang berfirman. Benar-benar aku akan memenuhi jahannam, neraka jahanam, minka, dari kamu bangsa jin, bangsa iblis dan keturunannya, wa mimman, dan dari siapa saja yang tabi'aka, mau mengikuti kamu, minhum, dari kalangan mereka manusia, ajma'in, semuanya. Jadi yang neraka nanti akan kupenuhi dengan kamu iblis dan keturunan kamu, dan dari manusia yang mengikuti kamu. Manusia hidup, kita hidup ini sebetulnya apa? Disuruh mengikuti Allah. Allah menyuruh kita sholat. Allah menyuruh kita ke masjid, kita sholat di masjid. Allah menyuruh kita berjamaah, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk di masjid. Nah, ini suruh sholat di rumah terus sampai kapan? Sampai pandemi berakhir. Dibohongi sampean itu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi Allah menyuruh kita ini taat, kita hanya disuruh taat kepada Allah. Kita tidak boleh taat kepada selain Allah. Kita boleh taat kepada selain Allah, kepada ibu bapak kita, karena kita disuruh taat kepada ibu bapak kita. Kita taat kepada pemimpin kita kalau pemimpin kita tidak menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Lalu Allah berfirman lagi, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Mekah itu, ma'as'alukum, tidaklah aku meminta kepada kalian, alaihi, atasnya, atas apa yang aku sampaikan ini, min ajrin, dari sesuatu upah. Katakanlah Muhammad kepada orang Mekah, aku menyampaikan nasihatku ini, aku sampaikan dakwahku ini, aku tidak minta upah kepada kamu. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku ini tidak termasuk orang-orang yang membebani. Ya, jadi aku ini hanya menjalankan perintah Allah. Ya, aku tidak termasuk orang yang membebani, memberi beban, gitulah. Ya. Itu ayat berapa itu? Ayat 87 ya. Ayat 86 ya. Jadi katakanlah Muhammad kepada orang-orang Mekah, aku tidak minta upah kepada kamu atas dakwahku ini, dan aku bukan orang yang membebani kalian atau mengada-ngadakan kepada kalian. Aku ini tidak bermaksud membebani kalian. Kalian kalau mau jalankan, kalau enggak mau ya sudah, terserah kamu aja. Nabi kita kan begitu, Pak. Hanya menyampaikan, saudara ayo sholat. Nah, tapi kalau sudah muslim, sudah beriman, enggak mau sholat, Nabi ngancam. Awas ya, kalau ada yang enggak mau sholat, aku bakar rumahnya, sama orangnya sekalian ku bakar. Itu ketika orangnya sudah beriman. Tapi Nabi disuruh oleh Allah untuk mengatakan, aku tidak minta kepada kalian atas dakwahku ini sesuatu upah, dan aku tidak termasuk orang yang membebani kepada kalian atau orang yang mengada-ngada. In huwa, tidaklah dia, tidaklah Al-Quran ini illa kecuali zikrun, peringatan, lil alamin, untuk seluruh alam. Ayat yang terakhir, wala ta'lamunna, dan sungguh benar-benar kalian nanti pasti akan mengetahui, naba'ahu, beritanya, kebenaran berita Al-Quran ini, ba'dahin, sesudah suatu masa nanti.
suatu masa nanti, sudah tiba masanya, kalian pasti akan tahu bahwa apa yang disebut dalam Al-Quran ini semuanya adalah kebenaran. Nah, yang dimaksud dengan ba'dahin adalah sesudah kematian. Nah, kalau orangnya belum mati ya belum, ada yang belum yakin, belum percaya bahwa Al-Quran itu benar. Sehingga di antara manusia ada yang tidak mau kepada Al-Quran. Jangankan mau menjalaninya, membacanya saja nggak mau. Nah, kita jangan termasuk yang seperti itu ya. Ayo saudara-saudara sekalian, baca Al-Quran. Yang bapak-bapak menghafalkan surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, seperti deklamasinya siapa kemarin yang baca kayak gitu tuh? Uji. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu baca juga itu. Cuma enggak pakai lagu. Yang bagus itu pakai lagu. Karena Nabi mengatakan man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minni. Siapa yang tidak melagukan Al-Quran maka dia bukan dari golonganku. Nah, kapok sampean kalau digituin. Nah, kalau baca Al-Quran pakai lagu. Nah, lagunya ciptaan sendiri boleh ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau enggak bisa sudah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Boleh juga begitu. Wah, itu lagu yang nilainya paling kecil. Sekian aja aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.